Di sini dulu satu orang dari sini. Pak Ketua nanti aja belakangan. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon maaf saya tidak bertanya, cuma minta saja yang perkenalan ya. Nama saya Kosusilo Warsuni dari SD Islam Buton Dampit. Ya. Alhamdulillah perizinan lancar dengan saya. Mulai NB, SPDT itu penggunaan tanah sampai NIB sudah selesai, insya Allah perpanjangan sampai 2028 atau 26 gitu ya. Ini yang saya tanyakan lagi itu karena tanggal yang baru, saya kira untuk itu sudah ada perubahan. Cuma saya minta yang dengan slide tadi itu mohon untuk dikirimkan kepada Pak Ketua, nanti biar saya cetak sendiri. Jadi saya tadi tidak nulis, oke? Jadi apa yang ada itu nanti di share ke Pak Ketua bersama persyaratannya, biar nanti dicari sendiri lah apa yang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin sedikit. Beberapa waktu yang lalu dari berapa tadi? 13 persyaratan itu tinggal NIB yang belum. Waktu itu kami di yayasan coba untuk buka karena yayasan baru bergantian. Itu kami coba gagal terus sampai kami ada beberapa teman yang sering sudah selesai membuat NIB secara online. Kami kirimi data-data mulai data yang lama maupun data yang baru, termasuk akte notaris, SK Kemenkumham yang lama maupun yang baru. Ternyata tidak terdeteksi terus. Nah, yang kami mungkin konfirmasikan, apakah di yayasan ini sudah ada yang pernah membuat NIB atau belum, itu gimana caranya kami melihatnya? Katanya kan satu yayasan cukup satu. Di lembaga kami itu ada 4 lembaga. Nah, kemarin kami tanyakan ternyata katanya belum semuanya. Tapi ketika kami masuk untuk mendaftarkan, kok tidak terdeteksi. Padahal yayasannya juga sudah resmi, sudah SK Kemenkumham dan lain-lain. Terima kasih. Persyaratan dan form nanti kita kirim ya Pak ya. Bapak ikutin dong. Pokoknya saya nyala foto aja. Pokoknya Pak Kolik ikutin ya Pak Kolik ya. Karena nanti ya, karena kan ini saya sudah publikasi nih, sudah semuanya sudah sepakat. Jadi persyaratan ini nanti yang saya lampirkan di di form gitu loh. Jadi nanti ini yang akan saya lampirkan di form sesuai dengan ini. Terus yang kedua masalah NIB. Jadi kalau NIB itu gini Pak, kalau kita melihat cara kita melihat bagaimana kalau yayasan itu sudah berdaftar itu di NIB di OSS itu nanti akan ada tulisannya yayasan sudah terdaftar. Itu berarti yayasannya sudah terdaftar. Kalau misalnya gagal, itu biasanya gini, di AHU itu kan ada pengurus-pengurusnya. Misalnya ada 3 pengurus, misalnya Pak Foli, Pak Mahfud, misalnya terus Bu Suci, misalnya gitu. Nah, di Kemenkumham itu KTP dari ketiga ketiga pengurus ini itu terdaftar di Kemenkumham. Jadi kalau mendaftarkan selain 3 KTP pengurus itu memang gagal. Gitu. Jadi yang harus didaftarkan adalah kartu tanda pengenal pengurusnya, jangan yang lain. Begitu. Mungkin gagalnya seperti kemungkinan besar itu yang pertama. Kemungkinan kedua, OSS itu juga sinyalnya naik turun. Bisa jadi pada saat Bapak masuk itu sinyalnya lagi down. Jadi tidak bisa mengakses, bisa jadi seperti itu. Tapi kebanyakan itu
permasalahannya yang nomor 1 tadi, gitu. Nanti coba dicek ya Pak ya. Untuk yang pengurus yayasan yang pertama itu sudah meninggal, jadi tinggal tersisa 1 yang baru sekarang. Ya berarti KTP-nya pakai yang itu, yang masih hidup. Jangan pakai KTP yang lain karena NIK itu terhubung sama apa namanya Kemenkumhamnya, gitu. Ya, nanti dilihat aja lagi Pak. Tapi misalnya kalau masih belum bisa, mungkin nanti bisa ke NPP mungkin sama Mas Agung, karena yang ahli di OSS itu Mas Agung namanya, gitu ya. Oke, selanjutnya baris ketiga paling belakang, silahkan. Kalau bisa ya mungkin minimal 5 tahun atau 10 tahun gitu. Kira-kira bulan hari itu ya itu untuk masa berlaku. Matur suwun Ibu ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Risma gimana nih ya, kemarin juga kita waktu pertemuan di pagi saja sudah bahas itu ya, masa berlaku ya. Tapi kan itu semua kami DPPSP tidak bisa memutuskan secara sepihak. Semuanya itu kami harus duduk bareng sama Dinas Pendidikan. Ya, karena bagaimanapun juga, oke, memang keputusan memang kami yang menerbitkan, tapi sekolah-sekolah ini kan masih di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kalau dasarnya dari mana? Memang tidak ada dasar penerbitan masa lalu izin operasional, memang tidak ada. Kemarin pun saya sudah tanya ke kementerian, saya nggak puas sama jawaban Bu Risma dan kawan-kawan di sini, saya nggak puas, akhirnya saya tanya langsung ke Kementerian Pendidikan. Memang tidak ada regulasi yang mengatur tentang masa berlaku izin operasional. Semuanya itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Kalau saya sih juga pengennya masa berlaku 10 tahun. Iya kan? Belum apa-apa sudah mengurus lagi, bosan saya ngurusnya. Kau juga tiap bulan diawasi kan sama pengawas. Ya saya juga pengennya 10 tahun, tapi kan bagaimana Bapak Kepala Dinas Pendidikan bagaimana ininya gitu kan. Tapi kemarin sih kita sudah sempat ngobrol sama Bu Risma, kita nanti gimana Bu Rismanya, gimana Bu Risma? Ya, memang kan pada dasarnya kita ada namanya izin operasional adalah melihat operasional dari sekolah itu selama 2 tahun ini apakah masih berjalan, apakah naik atau turun sirkulasinya itu. Kan kita melihat juga dan menilai dari situ karena hubungannya juga nanti dengan pendanaan pos Bapak Ibu. Kami sedang mengusahakan juga karena memang itu tidak ada dasarnya, kami akan membuat dasar sendiri, mungkin bisa diperpanjang 5 tahun sekali mungkin Bu, biar kayak pilpres. Sedang mengupayakan, sedang kita godong karena juga tidak hanya di bidang SD aja, ada beberapa jenjang yang akan digodong, nanti ada di PAUD dan SMP, jadi kita tetap harus satu suara gitu Bapak Ibu. Jadi nanti peraturan hijau ini yang mungkin akan kita bawa ke Dinas Perizinan supaya di lanjutannya ngoten gitu. Ada lagi? Monggo. Nama saya Novita dari SDI Kiai Zakaria Bengkawi. Saya mau menanyakan, ini kan saya bulan lalu besok itu sudah habis hidupnya, tapi pendirian saya itu namanya salah Bu. Jadi bukan SDU Kiai Zakaria, tapi SDU Islam Pemuda Meski Gondo nama yayasannya. Untuk berikutnya itu bagaimana persyaratannya itu mengurus perpanjangan itu? Apakah kan ini perubahan nama apa gimana gitu? Terima kasih. Beda ya Bu ya, perubahan nama sama yang tertulis itu salah, kan beda ya. Yang benar di lembaganya Ibu namanya yang
berubah atau bagaimana? Izin Berubah namanya. ijab awal Dari dengan awal itu surat pendiriannya salah. Dari awal. Iya, tapi MPSN untuk semuanya itu SBI bulan Kiai Zakaria itu dulu kan Pak Holik. Iya. Seperti itu. Nanti kita lihat ya Bu ya, izinkan saya untuk melihat data-datanya Ibu ya. Nanti saya juga akan mencocokkan ke Ibu Risma. Jadi kemarin itu waktu perpanjangan itu saya juga agak ngengkel gitu loh. Jadi ya saya nggak tahu, pokoknya saya tahunya SBI Kiai Zakaria di pendiriannya loh. Nah ini SBI-nya namanya beda. Ya saya nggak tahu Pak, kayak gitu. Pendiriannya kapan sih Bu? 2004, 2005. Oh 2005. Iya. Ya nanti kita ambil sama Bu Risma ya, Bu Risma ya. Iya, banget. Perubahan apa ya? Beda. Iya, mungkin Pak Holik lebih tahu. Gimana Pak Malik? Terima kasih Bu. Karena memang dulu yang merintis saya yang diserahi untuk Zakaria. Begini, itu kuncinya di MPSN. Kalau yayasan menghendaki nama itu sesuai dengan yayasan, itu harus dimulai dari nol, sehingga nanti akan terbit MPSN baru. Tapi kalau merubah nama tidak sesuai dengan MPSN, itu mungkin akan ribetnya 2 kali. Jadi usul saya mungkin ikuti MPSN. Untuk izin operasionalnya nanti tinggal mengkondisikan dari pihak perizinan. Menurut saya begitu. Kalau MPSN-nya ikut apa? Zakaria, berarti sesuai dengan hijau. Ya, setelah keluar ternyata yayasan nggak menghendaki nama itu. Ini aja biar nanti semuanya sama, istilahnya ini itu ngurus izin pendirian aja lagi gitu. Jadi istilahnya mengupdate data. Jadi izin pendirian, izin operasional, MPSN namanya sama semua, begitu. Karena dulu yang proses itu bukan dari yayasannya, karena kita bekerja sama dengan UM. Iya. Jadi yang mendirikan UM dulu awalnya. Gitu aja Bu, bikin aja Mbak yang izin pendiriannya aja bikin baru sesuai dengan persyaratan itu tadi. Terus nanti kan akhirnya nanti sama, izin pendirian sama, operasionalnya sama, terus di MPSN-nya juga sama, gitu. Ya sebenarnya istilahnya apa ya, mengupdate aja gitu loh, karena ada perubahan gitu loh, gitu. Ya sama-sama. Terus ada lagi Mas yang tengah sana. Iya, terserah deh yang mana duluan. Ini berkaitan dengan Ibu Nadi izin pendirian. Kemarin kan sempat kami SD Asyadili mengirim perpanjangan izin operasional. Kemudian di dalam persyaratan tersebut ada izin pendirian, dan ternyata dilihat izin pendirian kami ada masa berlakunya. Izin pendirian yang dari dinas ada masa berlakunya. Kemudian di hold dulu sama teman-teman DPN PDSP untuk mengurus izin pendirian. Izin pendirian kemudian disuruh untuk memperbarui izin pendirian itu. Untuk izin pendirian, memperbarui izin pendirian ini apakah mengulang dari awal, dari tahun pendirian awal apa bagaimana? Ini yang perlu kami tanyakan, karena di dalamnya juga ada menyangkut data-data seperti
rencana 5 tahunan seperti ada tahun-tahun yang tertera. Itu dimulainya tahun itu apakah seperti pendirian awal dari tahun pendiriannya atau dari tahun sekarang, tahun mengurusnya? Itu yang perlu kami tanyakan. Kemudian persyaratannya apakah juga sama dengan pendirian baru? Apakah ada persyaratan yang lain untuk memperbarui izin pendirian ini? Apakah sama dengan persyaratannya dengan izin pendirian baru? Kemudian tadi sudah terwakilkan, kami juga ingin ya, untuk izin operasional ini dari teman-teman masa berlakunya kalau bisa 5 tahun, minimal 5 tahun, karena 2 tahun itu waktu yang singkat, belum sampai mengurusnya itu lama, tapi masa berlakunya sedikit, belum tahu-tahu sudah mengurus lagi. Itu yang memberatkan kami mohon minta tolong untuk teman-teman yang sudah ada izin pendirian dan mungkin perlu diperbarui yang sama dengan permasalahan kami, semoga mendapatkan jawaban yang bisa memuaskan dan dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau izin pendirian yang izin pendiriannya berubah seperti Ibu tadi, atau memang ada yang izin pendirian itu ada masa berlakunya. Memang kemarin itu kalau SD saya belum tahu, kalau PAUD kemarin itu dan TK itu banyak yang ada masa berlakunya. Jadi yang kami lihat di dalam masih berlaku atau tidak izin pendirian itu adalah yang tertera di dalam keputusan izin pendirian tersebut. Kalau di dalam keputusan izin pendirian tersebut ada masa berlakunya, maka kami patuh terhadap isi tersebut. Jadi wajib mengurus izin pendirian baru. Jadi kami patuh terhadap apa yang tertera di dalam izin pendirian. Selama izin pendirian itu tidak ada masa berlakunya, walaupun itu dikeluarkan tahun 1980-an, kami tetap patuh terhadap itu selama tidak ada perubahan. Berkali-kali saya sampaikan, kami masih tetap mengakui dan sah selama itu tidak ada perubahan. Nah, kalau ada perubahan, yang lama itu jangan dibuang, yang lama itu tetap diarsipkan, gitu loh. Karena kita tidak pernah tahu nanti apakah kita sewaktu-waktu butuh. Karena bagaimanapun juga nanti mungkin kita butuh historis dari sekolah tersebut. Kenapa ada perubahan izin pendirian? Karena ini, karena itu, gitu loh. Jadi yang lama itu jangan dibuang, walaupun ada yang baru, gitu loh. Yang lama ini suatu waktu akan berharga kok. Kan? Cocok itu. Setuju nggak? Setuju. Oke? Itu ya. Kalau izin begini, kalau masa berlaku sudah jangan dibahas lagi. Terakhir dibahas itu tadi, karena tadi sudah kami sampaikan itu akan kami bahas selanjutnya dengan dinas pendidikan. Ya, jangan ada pertanyaan tentang izin masa berlaku izin operasional lagi. Itu akan kami usahakan. Oke? Siap. Ada lagi? Berarti berkas yang diserahkan itu tahunnya tadi. Berkas yang diserahkan sesuai yang tertera tadi di depan sini. Plus kalau yang ada perubahan berarti plus SK yang lama, keputusan yang lama itu juga dilampirkan. Kalau kayak saya tadi ada masa berlakunya, berarti keputusan yang lama itu dilampirkan. Itu sebagai dasar kami kenapa dilakukan perubahan.
kenapa ada izin pendirian baru. Termasuk kayak itu tadi karena namanya berubah, ya kan? Itu juga dilampirkan pada saat permohonan izin pendirian. Persyaratan tetap seperti apa yang di depan, tidak ada dispensasi karena tadi kita sudah sepakat bahwa persyaratan tidak ada yang memberatkan, ya, gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih kesempatannya kepada yang diberikan kepada kami. Mungkin Bu Ning masih ingat dengan kami ya? Ya. Oh, lupa Bu, Pak. Lupa ya Bu ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan kami dari SDIT Tanwirul Afkar, nama kami Supriyadi, biasa dipanggil Adi. Kami dari Ngantam. Mungkin kami paling jauh satu kabupaten tapi beda planet mungkin. Ya, saking jauhnya Bu. Jadi langsung ke poin pertanyaan kami. Yang pertama itu ketika kami berkunjung atau visit ke dinas jenengan itu, kami sudah bertemu dengan CS-nya, customer service-nya, diberikan surat izin operasionalnya untuk surat izin operasional dan surat izin untuk mendirikan. Beliau menyampaikan sebelum berkasnya disetorkan kepada dinas pendidikan tersebut, dinas jenengan, itu dipertanyakan tentang NIB-nya, Bu. NIB-nya. Kami sebenarnya sudah cek personal ke jenengan dan alhamdulillah dibaca tapi belum dibalas, Bu. Ya. Ya. Ya, sebenarnya ini rahasia negara tapi bocor hari ini. Ya. Nah, jadi kasus yang kami alami adalah karena ini sudah berlangsung 4 tahun jadi lupa. Ya, yang beberapa bulan aja kita bertemu jadi dengan lupa, apalagi yang 4 tahun yang lalu. Ya. Jadi email NIB kami itu dan untuk passwordnya kami semuanya lupa, Bu. Oke, kebetulan kami kepala sekolah yang baru, jadi hari ini kami berjuang untuk mengurus semua berkas-berkasnya. Kami kekurangan surat izin pendirian, NIB-nya bermasalah, operasionalnya expired dan complicated. Ya, ya. Ini kalau kantor udah saling 4, Bu. Jadi mungkin itu yang kami minta dengan sangat dengan kebijaksanaan Ibu, mungkin untuk kepengurusan ini diberikan kemudahan. Benar kata dari kepala dinas, kalau sesuatu itu sebaiknya dibuat simpel dan mudah biar mendapat keberkahannya. Ya. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama saya ucapkan mohon maaf kalau saya tidak balas chatnya. Bukan bermaksud sombong atau bukan bermaksud apa-apa. Mungkin karena waktu itu saya itu lagi buka aja. Oh ya, ketumpuan. Alasan klasik. Gitu. Jadi saya mohon maaf. Ya apa ya alasannya ya? Dia semua ketumpuan. Tapi tadi ini saya udah langsung telepon ke teman-teman di kantor. Bagaimana kalau username dan passwordnya lupa, ya kan? Yang penting nomor telepon yang tertera di dalam di OSS-nya itu masih ingat nggak nomor teleponnya? Oke. Emailnya? Emailnya juga sudah lupa. Yowis, complicated Pak. Coba PTSP nanti menghubungi Mas Agung. Jadi bagi yang hari ini OSS-nya bermasalah, sekarang setelah acara ini langsung ke DPM PTSP menemui Mas Agung. Bilang sama Mas Agung tadi kami peserta sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Nanti dibantu sama Mas Agung. Ini tadi saya barusan telepon, ya. Jadi permasalahannya langsung aja ke Mas Agung. Kira-kira siapa yang mau ke Mas Agung? Angkat tangan. Satu. Enggak, langsung Mas Agung aja. Sampai ke sini nanti kena dari
juga, masih ada waktu. Nggak ada alasan lagi sekarang untuk masa aku. Beres ya. Ada lagi? Silakan Pak. Di SDK Santo Yohanes Kalipari, izin bertanya Ibu untuk tadi IMB yang menjadi PPG tadi, untuk persyaratannya itu apa ya Bu? Terus kemudian menurut pengalaman biayanya itu sampai berapa? Mengingat tadi untuk izin operasional sekolah saya itu habisnya 2026. Kan saya bisa persiapan, takutnya kalau persyaratannya tadi nomor 5 nanti kami nggak bisa lulus. Kalau yang dulu kami di dinas itu melampirkan tulisan, dengan tulisannya itu apa? Isinya dalam proses pengurusan, jadi diperkenankan untuk izin operasionalnya langsung bisa terlaksana dengan melampirkan surat itu tadi. Terima kasih. Di pagi saji ikut nggak? Saya dewi, karena siapa ya? Saya ada pertemuan yayasan Bu Banyuwangi di Kelir. Iya. Ya wes. Masa tak jelas nama ya Pak ya? Kebetulan kami satu yayasan Bu Kelir ya. Terima kasih. Jadi gini, PBG itu nanti bisa diakses melalui SIBG. Nanti di Google langsung SIBG gitu langsung. Nanti sibg.go.id. Nah, wes di situ nanti ada persyaratan-persyaratannya. Masalah biaya itu nanti memang harus ada konsultannya dan lain sebagainya. Masalah biaya saya nggak tahu Mas, karena kalau PBG itu yang menangani Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Jadi DPP TSP itu hanya tinggal menyetujui saja. Teknisnya semua di Dinas Teknis gitu Pak. Ya, kalau PBG nanti kita konsultasi face to face aja Pak. Ya, nggak enak kalau di sini dilihat orang banyak. Udah ya, nggak ada lagi ya, nggak ada. Oh ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin bertanya Ibu, ini kami surat izin, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Marsudi Arifin dari SD Alam Alama Daun Malang, tetangga Ibu insya Allah. Nggak terlalu jauh gitu ya. Jangan untuk saya kebetulannya sudah ada gitu. Ya. Mohon maaf Ibu, pertanyaan saya sebelum saja Ibu ya, untuk ini kan waktu Ibu itu karena kemarin Ibu saya insya Allah sudah datang ke tempat jenengan, sudah sholat gitu. Yang ingin kami tanyakan, pada saat berkas izin perpanjangan operasional itu sudah terkumpul, berapa lama sertifikat itu akan diberikan lagi? Kalau yang dulu seingat kami itu kan 1 pekan ya, kalau 1 minggu gitu. Yang untuk sekarang apakah bisa mungkin dipercepat ataukah malah ada perlambatan kayak gitu? Karena kan menunggu itu suatu hal yang membesarkan ya gitu bagi kami. Kami ingin kepastian saja gitu. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan ke kami. Saya sampai cross check ke Bu Risma, emang berat Bu seminggu. Tapi katanya Bu Risma, kalau Bapak kepala dinasnya ada ya bisa cepat gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti ada perlambatan ya Pak ya. Mudah-mudahan kita berdoa aja bersama-sama. Semakin lambat semakin bagus. Ya, aduh lah Pak, secepatnya lah, kita tidak akan menumpuk berkas. Tapi kalau memang bulan-bulan ini memang kami menunggu dokumen, terus terang aja. Bulan-bulan ini saya kaya dengan dokumen di kantor. Saya sampai nggak bisa duduk di meja saya karena dokumen izin pendirian satuan pendidikan itu ada update semua gitu loh. Jadi di tahun 2024 ini jangan berharap untuk cepat.
Ya, 2024. Mudah-mudahan di awal 2025 kita sudah bisa lari lagi, ya Pak ya. Ya, kita tunggu aja semoga ada perlambatan ya Pak ya. Ada lagi? Ya dari Ibu katanya penjenengan yang ke lapangan Bu, kelayakan ini. Oh, itu untuk operasional kan? Saya tadi coba dibuka lagi izin operasionalnya ada nggak untuk kelayakan? Ada. Korwil ya? Nah, hanya dari korwil aja kan? Kalau untuk studi kelayakan kan nggak ada, kan nggak adanya di izin pendirian. Mungkin waktu itu masih aturan lama. Saya belum kena protes. Tapi setelah saya kena protes di salah satu lembaga pendidikan, saya berbenah diri. Tuh, ya paham ya Pak ya? Ini dari SDIT Salsabila. Yang mungkin kemarin telepon Bu Amin terkait SK pendirian, nomor kami itu ada di Dapodik itu ada, tetapi berkasnya itu tidak ada. Itu sebaiknya seperti apa? Ibu, fotokopinya itu kan nggak ada ya? Kemarin sudah saya proses itu tidak ada, karena saya kan juga baru ya, maksudnya jadi kepala sekolah baru. Kemarin sudah saya mencari itu apa karena pindah dulu kan lokasinya tidak di situ, ya. Pindah itu hilang atau bagaimana itu belum ada kejelasan. Coba data-data yang lama, makanya ini saya bilang yang lama itu jangan pernah dilupakan. Ya kan, ada yang juga kan sama yang lama. Itu loh. Bu, coba berkas-berkas yang dulu waktu pengajuan izin operasional coba dilihat, mungkin ada dilampirkan izin pendirian, coba dilihat karena kalau nanti deh koordinasi sama Bu Risma, mumpung Bu Risma ada di sini ya, saya nggak bisa jawab itu kewenangan dari Bu Risma, ya nanti koordinasi aja sama Bu Risma. Terus itu lagi tadi kata-kata Mutiara hari ini, kalau ini bisa dilupakan. Masih udah gesek anyar, saya krimis-krimis. Yang lama yang ngecek itu loh masih dibutuhkan waktu-waktu. Udah ya, udah cukup sekian ya, udah ya. Jadi dapat saya tarik kesimpulan pada hari ini yang pertama tidak ada keberatan terhadap persyaratan izin pendirian dan izin operasional. Segera nanti saya ganti. Ya, Bapak yang tadi kelayakan untuk operasional nanti saya ganti. Ya. Jadi yang pertama tidak ada keberatan untuk persyaratan izin pendirian. Yang kedua tidak ada keberatan lagi untuk izin operasional perpanjangan izin operasional. Yang ketiga masa berlaku kita akan bahas nanti dengan dinas pendidikan. Yang keempat izin pendirian masing-masing dilihat masing-masing ya, apa ada masa berlakunya atau ada perubahan, segera diperbaiki, tapi yang lama jangan dibuang ya. Terus yang kelima paling Pak, kira-kira yang mudah-mudahan kita berdoa agar terjadi percepatan, lebih cepat lebih baik. Oh siap. Seperti Pak Bupati. Oke. Yang keenam apa lagi kira-kira kesimpulan hari ini? Sudah ya, Bapak Ibu ada 5 kesimpulan tadi ya. Baik, yang tutup berarti Bu Risma. Sekian perkenalan dari saya, diskusi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya diundang di sini. Saya diperkenankan berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya berkenalan dengan Bapak Ibu guru karena saya juga besar dari ibu guru, makanya saya paham sama Bapak Ibu guru. Ya, ibu saya juga dulu guru. Saya dulu Pak waktu di sekolah
di sekolahnya ibu itu duduk di situ. Duduk di situ, ibu saya di sini. Nah, saya diajarin sama muridnya ibu untuk baca tulis. Akhirnya saya pintar duluan baca tulis. Gitu. Ya, saya adalah darah guru juga. Jadi alhamdulillah saya juga dipercaya untuk bertemu dengan ibu guru dan bapak guru. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya pikir mungkin saya sengaja, mungkin ada perkataan dan perbuatan saya mungkin saya sengaja, tapi mohon dimaafkan ya. Percayalah itu adalah usaha saya untuk kita bisa lebih akrab. Nanti kalau bertemu sama saya mungkin di jalan saya tidak bisa kenal satu-satu, mungkin Bu, teman saya dari Bu SD ini, oh iya, mohon saya nanti disapa. Jangan nanti dibilang saya sombong, gak mau menyapa. Karena saya memang kalau di luar itu kelihatannya sombong banget memang, jaim. Tapi kalau sudah ini oke lah, gitu ya. Jadi terima kasih, mohon maaf untuk segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyempatkan waktu di hari yang sibuk karena beliau tadi juga harus lompat-lompat ke beberapa kecamatan. Oke, terima kasih banyak kepada Bu Ani yang sudah memberikan wacana kepada kami, dan terima kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolah, kepala sekolah swasta sudah clear terkait dengan pendelegasian wewenang untuk izin pembelian dan izin operasional. Pada dasarnya kami siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian jika ada kekurangan ataupun permasalahan, monggo silakan didiskusikan dengan kami, jangan segan-segan. Mungkin ada beberapa yang sudah punya nomor saya juga, monggo silakan saya dengan tangan terbuka dan WA yang terbuka untuk menjawab. Baik, terima kasih. Mungkin itu nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Bapak Ketua. Sengaja saya beri sesi untuk hari ini untuk pembinaan yang sebenarnya bukan pembinaan sih Pak ya, kita akan menyatukan persepsi. Jadi mungkin ada isu-isu dari Bapak Ibu yang perlu kita didiskusikan. Kita beri wadah silaturahmi saat ini, hari ini untuk kita didiskusikan bagaimana baiknya di kelompok swasta. Begitu, baik. Terima kasih Ibu Ani. Dan berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Mana seniornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera pada saudara-saudara saya. Patut kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa saling bersilaturahim. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya sehat walafiat. Kedua kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Suarji selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, juga beserta Bapak Kabid dan juga Kasih Sarpas dan juga Kasih Kurikulum Bidang SD, juga seluruh staf, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD swasta yang saya banggakan. Ini merupakan suatu pertemuan yang kesekian kalinya ya. Dan pembicaraan terkait dengan perizinan
perizinan saya kira sudah sangat cukup. Insya Allah segala unek-unek dan usulan kita itu sudah dirangkum dan juga nanti akan diinfokan permintaan jenengan. Sebelum saya mengawali terkait dengan apa yang saya sampaikan, permintaan kita insya Allah untuk masa berlaku itu kita kita sepakati bersama, kita meminta kepada dinas untuk memberikan rekom kepada dinas perizinan itu masa berlaku 5 tahun. Redaksinya bagaimana ya nanti tergantung konsultasi koordinasi kami dari pengurus bersama dinas. Nanti kami akan mengajukan surat tertulis kepada dinas, permohonan tertulis terkait dengan persyaratan. Saya kira kalau kita ambil kesimpulan dan saya tampung aspirasi dari Bapak Ibu semuanya, ya sebenarnya nggak sulit kalau semuanya ada. Ya, nggak ada yang sulit kalau persyaratannya semua ada. Sulit itu kalau tidak ada. Sekecil apapun kalau tidak ada menjadi sulit. Tuh. Ya itu memang sudah dasar hukumnya seperti itu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya nggak bisa buka laptop ini. Mas tadi dalam colokannya ya. Lupa nggak saya copy di flash tadi. Kalau tak tayang dulu. Kita ada waktu sampai nanti akan ditutup sekitar jam 12 kurang 15 menit. Ya, berarti akan jam siap ya. Ini sementara yang muncul aja dalam pemikiran saya. Yang pertama, lembaga SD itu jelas beda dengan lembaga negeri. SD jelas beda. Bedanya antara langit dan bumi, itu pasti. Ya. Kalau negeri itu semuanya sudah ada kuncinya. Kalau kita itu masih pesan. Ya. Namanya pesan itu kadang-kala sing dipeseni orang mesti ono. Kenapa saya berbicara begitu? Ini saya bukan menyudutkan dan saya bukan jangan tersinggung dulu. Ya, jangan tersinggung dan jangan merasa apa ya, jadi. Saya jadi kepala sekolah itu dari 2007, merintis tahun 2004 ini di Ibu Novita ini. 2004 saya merintis dari nol. Kebetulan waktu itu bekerja sama dengan UM memang yang bekerja sama dengan yayasan. 2007 sudah jadi kepala sekolah, 2009 itu sudah serti. Bahkan tahun 2017, 16, 17 itu sudah penguatan